Terima kasih atas kehadirannya pada saat ini ya, untuk meluangkan waktu pada aksi nyata ya, karena ini aksi nyata modul 1.4 ini memang harus disosialisasikan, dipaparkan kepada rekan-rekan sejawat ya. Selamat siang. Kasih semangat. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Belham Kepala Sekolah ya, Ibu Ketua MGMT dan pengurus-pengurus lainnya ya, dan semua teman guru dan tenaga kependidikan yang meluangkan waktunya bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti acara saya, yaitu pemaparan tentang budaya positif modul 1.4 ya. Ke dalam pemaparan ini waktunya cukup panjang, kurang lebih 1 jam ya, tapi karena sudah makan mungkin semangatnya masih ya, jadi tambah 2 jam ya. Berarti ada bonusnya tuh? Sudah bonusnya tadi, ada kue belang-belang. Kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Saya juga ya, walaupun saya ini biasa dengan Bapak Ibu, ada juga rasa gugupnya di sini ya. Gugup di hati itu ada, rasa nempesnya ada. Ya walaupun kita tiap hari bertemu bercanda, masih ada rasa itu ya, rasa yang menyenangkan gitu ya. Karena berdiri di sini gitu, berbeda dari biasa. Ya biasanya kita sama-sama gitu ya. Nah, terima kasih ini juga tim multimedia juga yang sudah bantu. Nunggu sinyal katanya. Judul materi hari ini adalah diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh saya sendiri dan Kurniati FDD angkatan ke-7 ya, calon guru penggerak angkatan ke-7. Lanjut Bu. Sebelum kita masuk kepada materi-materi yang saya sampaikan, di sini ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, ibaratnya kita adalah sebagai seorang petani, ya, petani, dan anak-anak kita adalah bibit-bibit jagung, bulir-bulir jagung yang kita pelihara, kita semai ya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehangatan ya. Walaupun di situ bulir-bulir jagung itu bibitnya kurang bagus, tetapi kalau kita tanam, kita rawat, akan menghasilkan buah jagung nantinya yang berkualitas. Itu yang diharapkan bagi kita sebagai seorang pendidik. Lanjut Bu. Ini materi yang akan saya sampaikan, cukup banyak materinya ya. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ya, kita lihat yang pertama adalah perubahan paradigma. Lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju, ya. Kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju, ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Baiklah kalau begitu, setuju semua. Ya, kita akan lihat apakah semua pertanyaan pemantik ini setuju apa tidak. Kita akan lihat nanti ke materi inilah yang akan saya paparkan. Lanjut Bu. Perubahan paradigma. Nah, sekarang ada kegiatan
mengepalkan kertas. Nah, di dalam mengepalkan kertas ini adalah bagaimana kita mempertahankan prinsip kita, posisi kontrol kita, ya dengan kertas itu. Bisa 2 orang mencoba di sini bawa kertas, ya. Bapak-bapak yang ganteng silakan maju, Pak Ajis, Pak Dian, ya maju, ya silakan maju sini, ya. Ya yang ganteng aja biar ada. Ya Pak Ajis dan Pak Dian silakan sebentar ke depan. Di sini adalah robeklah kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda. Ya, suatu tersebut dengan genggaman tangan. Ya, kuatlah kepalan. Kali si B ini berusaha untuk membuka. Ya, silakan Pak Ajis saja Pak Ajis. Ya, Ajis ini Ajis satunya. Oh yang keras. Ya Raja. Ajis yang mana? Bingung Ajis ya salah 2. Iya tadi Ajis yang mana aja boleh. Nanti gantian, nanti Ajis satunya. Ya, Pak Dian berusaha memegang genggam. Tulis dulu apa yang mau ditulis. Terserah kamu aja. Sesuatu yang Nama siapa berharga bagi Anda. Ya, apa yang berharga? Tulis. Nanti Pak Ajis berusaha membuka. Apa kamu buka apa tidak? Ya? Istri. Apa dibuka apa enggak genggaman nih? Pak Ajis nanti berusaha dengan sekuat tenaga, dengan iming-iming apapun, minta Pak Dian membuka genggaman tangannya, ya. Nah, dengan merayu, menyuap, mengajak, mengancam, membujuk, terserah. Dia buka genggaman tangannya. Apakah dia terayu, terbujuk atau apapun? Ya, Ajis yang merayu. ya, Ajis yang merayu. Ya. Beri wajah. Ya, genggam. Ya. Silakan Pak. Udah punya Pak Ajis jawab saja. Ajis merayu jadi. Yang tinggal buka. Ya, buka genggaman tangannya saja. Rayu. Supaya dia buka. Ya, silakan rayu. Rayu. Belum pernah lagi merayu. Ya udah. Kamu yang dirayu. Minta dibuka. Pokoknya kamu sekuat tenaga membuka. Boleh, kamu boleh menolak. Yang A boleh bertahan teguh tidak mau membuka genggaman tangan. Silakan. Aisa. Langsung pegang. Terima kasih. Gelitikin biar lepas. Terserah, pokoknya dia merayu. Ayo. Bukalah. Pegang lah. Ya, biar pegang. Buka. Ya, sekuat tenaga. Jangan Merayu. mau, ya. Nanti saya undang nih ke pesta perkawinan gitu. Calonnya belum ada, Bu. Ya udah. Hilalnya Bisa belum nggak nih ada. buka? Bisa nggak Oh, diambil? ternyata Pak yang pasrah memberi miliknya yang paling berharga pada Pak Haji. Silakan dibuka. Terima kasih nih Bapak. Tidak dibuka dulu. Ini dia kata-katanya. Wow, kata-kata yang berharga. Wey, keluarga dan guru SMP Negeri 4. milik bersama. Terima kasih Pak Dian. Ya, artinya ya di sini posisi kontrol itu sebetulnya ada di Pak Dian, yang B ya. Dia berhak menolak walaupun dirayu di apapun. Begitu juga dengan murid kita. Murid kita itu mereka punya kontrol diri mereka. Kadang mereka melakukan apapun yang tidak mereka inginkan, tapi kita paksa. Ya, seperti itu juga ya yang akan kita lihat. Itulah paradigma dari budaya positif itu yang ada di sekolah kita ya. Jadi lanjut Bu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ya, pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, yang kedua ilusi bahwa kritik dan perbuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yaitu jadi artinya anak itu punya kontrol ya. Tugas kita sebagai guru tadi ya ibarat petani tadi sebetulnya, tapi kenyataannya
Ya sampai sekarang masih ya saya sendiri ya kadang banyak memaksa ya daripada kita memberi kesempatan murid untuk punya pilihan tadi ya. Lanjut Bu. Operator. Ya, perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yaitu stimulus, respon, teori kontrol pilihan. Ya seharusnya yang sebelah sana ya teori kontrol. Ya misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya dia mengatakan kita berusaha memahami. Ya beda memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Suatu perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuan ya semuanya kayak murid-murid kita itu ya. Kadang kayaknya mereka itu minta kita perhatikan, minta kita apa yang namanya? Pokoknya minta perhatian gitu ya. Jadi sebetulnya mereka lah yang kita lah yang bisa apa namanya tujuan apa yang diinginkan. Nanti akan kelihatan kebutuhan dasar mereka ya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Yaitu tadi ya harus digenggam dengan rayuan apapun, harus dipertahankan apa yang menjadi prinsip yang kita miliki. Yang berikut, memaksa ada pada saat rujukan gagal atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berhak memberi pilihan ya. Yang berikut, model berpikir menang kalah, tetapi setelah adanya teori kontrol atau pilihan, model pemikiran menang-menang. Yang tidak ada menang kalah. Lanjut Bu. Nah, disiplin positif menurut Dr. William Colson ya. Ini terdiri dari beberapa di sini. Yang pertama nanti kita bahas makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 keputusan dasar manusia, sedikit 3 restitusi dan nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, kita masuk kepada materi pertama. Ya, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, ya disiplina, yang artinya belajar. Berarti disiplin itu artinya belajar. Ya seperti yang kita lakukan pada murid-murid kita, ya tahap bertahap. Selanjutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau kalau bahasa anunya salah yang mohon dimaafkan, ya. Socrates dan Plato yang mengatakan itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu yang sering dilakukan. Saya sendiri merasa ya, supaya murid kita disiplin, saya melakukan apapun supaya mereka bisa mengikuti menurut ya disiplin dengan apa yang kita perintahkan. Yang berikut, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Yaitu yang kadang sering ya masih terjadi. Lanjut Bu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai kebajikan universal itu banyak, ada 6 organisasi. Tapi di sini saya hanya 2 petik ya dari 2 organisasi tentang pertama profil pelajar Pancasila dengan yang satunya nanti. Sebetulnya ada 6 ya, banyak sebetulnya. Ya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai tiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi nilai kebajikan universal itu menyeluruh, mencakup semuanya. Ya. Lalu berikutnya, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas. Sudah ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Thorson pada teori kontrol.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun hingga beberapa motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, Diane Gosson. Ya, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya, dari dalam dan dari luar. Yang kita cari itu yang dari dalamnya. Anak itu melakukan dengan senang hati, bukan dipaksa. Itu yang kita cari. Nilai kebajikan yang ingin dicapai, ya, setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi, ya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu jangkauannya sangat luas. Ya, jangkauannya sangat luas. Lalu mandiri, yang mandiri juga sangat luas jangkauannya. Bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, nah profil pelajar Pancasila inilah yang ingin kita capai dalam nilai-nilai kebajikan universal, yang nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada siswa didik kita. Lanjut, Bu. Nah, ini ya, kalau ini mungkin semuanya sudah tahu, ya, karena kita juga sudah menggunakan, ya, kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Lanjut, Bu. Nah, ini salah satu juga nilai-nilai kebajikan dari satu organisasi yang saya tuangkan juga di sini. Banyak sekali kata-kata di sini, ya. Bertanggung jawab, dermawan, kedermawanan anak, dermawan tadi mana ya? Berprinsip, bertoleransi, bersahaja, keteraturan, damai, rendah hati, ketangguhan hati, ya, dan lain-lain. Ya, karena tadi nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak, ya, sangat universal. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah teori perilaku dan motivasi perilaku manusia. Yang dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasinya dari luar. Ya, nanti kalau nggak melakukan apa yang disuruh, nanti saya mendapat sanksi lagi, gitu ya. Lalu yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, ya, masih dari luar. Jadi dia melakukan itu berharap bahwa mendapat suatu penghargaan atau timbal balik dari orang lain. Nah, yang terakhir ini adalah yang dari dalam, ya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, gimana dia menghargai dirinya? Oh, saya melakukan ini bukan karena dipaksa ibu bapak guru, bukan dipaksa orang tua, tapi di dalam hati saya mengetahui kalau saya hari Senin bajunya harus lengkap, tidak lagi topinya tertinggal, dasinya tertinggal, atau pada hari Jumat. Oh, saya tahu kalau baju hari Jumat itu warnanya kuning, bukan yang biru. Ya, berarti itu dia sudah punya kesadaran atau motivasi internal, ya, intrinsik, ya, dari dalam dirinya sendiri. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukan. Artinya dia mempertanyakan bahwa dia sendiri kalau dia tidak melakukannya itu, ya, bukan dia mengharapkan imbalan, takut beri sanksi lagi, karena sumbernya dari diri dia sendiri. Ya, lanjut, Bu. Ki Hajar Dewantara, ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, cakap memerintah diri sendiri, misalnya dari motivasi intrinsiknya, ya, internal dari dalam dirinya. Gimana sih dia memotivasi dirinya? Ya, lanjut, Bu. Nah, hukuman oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti, ya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, jadi
hukuman oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga tidak baik, ya, tidak baik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya dari penghargaan. Penghargaan menghukum. Ya, mungkin karena penghargaan yang kita senang kan memberi penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum juga. Ya, apabila penghargaan yang kita berikan itu kepada murid ya berupa penghargaan yang sifatnya apa itu namanya, nggak merasa dirinya harus ketergantungan. Oh, kalau aku gak gini ya aku gak dihargai dengan guruku. Jadi seperti dia itu mempunyai beban ya supaya dia selalu dihargai ya. Penghargaan tidak efektif ya. Dan selanjutnya penghargaan juga merusak hubungan. Ya, hubungannya dengan siapa? Dengan temannya ya, bisa merusak hubungan karena penghargaan. Oh, dia terus nih diberi penghargaan sementara kita juga berbuat baik, kita juga berusaha, tetapi kalau dia terus, nah itu juga bisa merusak hubungan antara murid kita yang mungkin antara kita juga gitu ya. Lanjut. Hukuman oleh penghargaan menurunkan kualitas ya. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Juga mengurangi motivasi dalam diri karena penghargaan. Artinya ya hukuman oleh penghargaan kadang-kadang membuat orang merasa ketergantungan. Ya, ketergantungan. Oh, aku nanti paling dipuji lagi nih, diberi penghargaan lagi nih dari guruku. Ya pasti ada ya. Di antara siswa kita gitu. Jadi dia kalau tidak berbuat baik mungkin dia tersiksa tadi ya. Jadi lanjut Bu, biar kita lihat kenapa sih hukuman penghargaan ini. Nah, untuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus ya. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Lalu beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi mungkin hari ini yang kita nilai, oh kamu tepat waktu mengumpulkan tugas. Mungkin besok, oh kan hari ini rapi sekali kan. Atau besoknya, oh kamu datang tepat waktu. Kamu mengerjakan tugas ikat kamu dengan baik. Ya, jadi artinya kita memberi apresiasi itu kepada siswa kita secara bergantian. Jadi mereka tidak tersiksa oleh penghargaan atau oleh apa yang kita berikan. Jadi tidak merasa oh itu aja terus anaknya. Ya padahal mereka juga berusaha supaya mendapat perhatian dari kita. Ya kita kadang-kadang mengabaikan itu. Ya saya sendiri kadang sama hal itu bisa mengabaikannya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya memperhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu yang berikut, saya menghargai kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu yang bisa kita berikan penghargaan atau apresiasi. Ya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi ucapan-ucapan gitu mungkin membuat anak kita itu lebih bersemangat atau lebih terima kasih dan selalu kangen untuk ketemu kita mungkin ya, ketemu gurunya. Aku besok kalau ketemu ibu ini ya, jadi senang. Ya mungkin cara-cara gitu kayaknya sederhana, kata-kata sederhana tetapi bisa membuat murid kita merasa punya kepercayaan diri, ya motivasi intrinsiknya keluar. Nah, tugas pembedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan ya, bisa dijawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman.
menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman pintar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, guru olahraga. Apa? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk guru olahraga kita. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini tadi semuanya betul 100 semuanya. Ya. Lanjut, Bu. Ini perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaannya? Kita lihat. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi suatu harus terjadi. Apa itu kira-kira? Kalau hukuman suatu yang menyakitkan ya harus terjadi, sementara konsekuensi suatu harus terjadi. Apa kira-kira? Kenapa kalimat itu? Ya. Ya, hukuman membekas. Ya, konsekuensi berarti mengingatkan. Jadi memang harus nih aku punya konsekuensi nih. Aku sudah berbuat salah. Ya, terima kasih Bu Jena. Lanjut, membuat anak sakit dalam mulut, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, jadi kalau hukuman tadi seperti kata Bu Jena itu membekas dalam hati anak. Ya mungkin ada yang sudah lulus, apa yang masih ingat dan nah, tapi kalau dia konsekuensi, dia hanya melakukan hanya dalam jangka waktu pendek aja ya. Jadi tapi dia langsung menyadari apa yang dia lakukan, kesalahannya. Jadi motivasi intrinsiknya keluar ya. Lalu berikut, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Artinya karena motivasi intrinsiknya tadi dia menghargai kedisiplinan. Dia tahu dia supaya apa yang dia lakukan tidak lagi nunggu disuruh-suruh, nggak lagi nunggu begini begitu. Itu yang kita harapkan ya untuk diri kita. Tapi kita sudah melihat lumayan siswa kita sudah banyak sudah berubah, yang sudah punya motivasi intrinsik dari dalam hatinya. Walaupun kita mendisiplinkan itu tidak mudah, apalagi seperti sekarang ya. Kita mewajibkan mereka bawa tempat makan dan minum supaya sampah kurang. Ya berlahan-lahan tapi pasti bisa kalau kita selalu mengingatkan. Jadi motivasi intrinsik anak kita itu akan keluar. Itu yang kita harapkan ya. Selanjutnya, hukuman adalah paksaan, sementara konsekuensi stimulus tanggapan ya. Lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, lanjut, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Berarti dia karena dari dalam hati tadi dia sudah tahu ya, aku sudah bisa berbuat baik ya. Kalau dia mendapat hukuman berarti mungkin dia mengatakan aku ini selalu salah, bukan di hadapan guru atau di hadapan orang lain. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kadang berbohong untuk menutupi kebohongan yang lain. Nggak mau terus terang, berbohonglah dia. Tetapi kalau dia konsekuensi, dia terbuka ya. Dia mematuhi apa yang ada. Oh, ini tahu nih. Ya. Lanjut. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, atau untuk sementara saja. Karena
karena dia harus melaksanakan konsekuensi yang disepakati. Ya, jadi mungkin hanya dalam jangka waktu sebentar aja. Ya, dia merasa tidak nyaman, merasa kesal tadi, merasa kehilangan hak, tapi hanya dalam jangka waktu pendek, ya sedikit, tidak lama lagi. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu restitusi. Mungkin sudah ada yang pasti guru-guru penggerak kita ya yang sudah tahu ini restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dengan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, menurut dosen 2004. Lanjut, Bu. Nah, ini identitas ya. Kalau identitas gagal itu adalah hukuman, sementara identitas sukses itu disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Selain ada hukuman, ada konsekuensi tadi, ada lagi restitusi. Ya, berarti restitusi itu adalah merupakan pilihan. Ya, kita nggak bahas yang ini lagi. Restitusi merupakan pilihan. Waktu kita menyelesaikan masalah, ada 3 nanti terakhir yang akan sampaikan tentang segitiga restitusinya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, nanti kan kita lihat contoh yang ada. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Ya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid anak mengembangkan dirinya dan orang lain. Jadi di sini ini negatif, hukuman ini negatif, sementara konsekuensi netral dan yang restitusi adalah hal yang positif. Nah, nanti contohnya ada di terakhir. Lanjut, Bu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan, melakukan pasangan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada videonya, nanti tadi yang sudah saya sampaikan di awal bagaimana cara kita mengembalikan murid kita supaya mendapat karakter yang lebih kuat lagi ya pada kelompoknya. Ya, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Semua sudah buat keyakinan kelas ya, khususnya guru kelas 7 ya, semua sudah. Semua ada di tempel ya, di kelas itu semua ada ya. Nah, keyakinan kelas itu apa ya? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih beda peraturan dan keyakinan? Apa kira-kira? Ya, peraturan sepertinya mengikat, sementara keyakinan kesepakatan murid kita, ya. Nah, kita lihat di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan ya, peraturan yang harus dilakukan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang lain. Nah, di sini ya, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Ya. Nah,
Di sekolah kita sudah apa saja kira-kira contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita? Literasi, apalagi? Bawa alat makan sendiri. Ya, budaya positif. Hormat, sapa, salam, senyum. Lagi? Ya, salam balik. Senyum, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Itu udah kita terapkan ya, budaya positifnya. Ya. Lalu ada lingkungan positifnya, keyakinan peraturan kelas itu peraturan yang dibuat yang sudah ada yang dibuat oleh sekolah, bukan kalau keyakinan ini dibuat oleh siswa itu langsung. Gimana sih dia membuat keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu dibagi-bagi nanti. Ya, ada tanggung jawab, menghargai, menghormati. Ya, jadi keyakinan kelas ada contoh kelasnya. Nah, ini yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang hijau apa yang putih? Ya, ini kesepakatan kelas dan ada kesepakatan kelas. Yang mana yang keyakinan kelas di situ? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid saling menyayangi. Putih. Ya. Artinya saling menyayangi itu menghormati, menghargai. Ya, nggak usah harus ditulis semua. Menyayangi itu terdiri dari nilai-nilai kebajikan universalnya tadi masuk ya. Kami murid yang semangat belajar. Nah, semangatnya artinya mengerjakan tugas, PR, mengikuti pelajaran, kerja kelompok, ya, dan lain-lain. Kami murid yang peduli dengan teman, ya, murid yang peduli dengan teman. Misalnya apa? Dengan temannya. Saat teman sakit. Ya banyak ya contohnya, lanjut ya Bu. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya nih, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira nih? Apa keyakinan kelasnya? Mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Berapa? Ya lanjut aja. Nah, di sini ada contekannya. Berarti mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Keyakinannya tanggung jawab. Ya, peraturannya adalah mengembalikan buku pada tempatnya, sama kayak di perpus ya. Dia punya keyakinan karena tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, artinya dia menghormati orang lain ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, berkomitmen memahami. Harus hadir nih 15 menit ya sebelum acara dimulai. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Jadi keyakinan kelasnya keselamatan. Jadi kalau dirinci-rinci keselamatan itu apa saja? Ya. Lalu yang berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Ya, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan itu adalah kata-kata keyakinan kelas atau kebajikan, kata-kata kebajikan universal. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama teman-teman. Teman-teman yang sama siswa kelas 73 ini ya, karena saya pinjam ruangannya kemarin. Saya sudah buat juga di kelas lain, tapi saya buat lagi di sini.
Jadi saya sosialisasikan apa itu keyakinan kelas. Anak-anak dipersilakan menulis apa satu saja, gak usah banyak-banyak kata. Ya, ingin belajar dengan nyaman, ya, kelas tidak ada sampah dan sebagainya. Nah dari keyakinan itu ditempel, setelah ditempel lalu dikelompokkan. Oh ini mana yang termasuk menghargai, oh ini mana yang termasuk menghormati, yang peduli. Ya peduli tadi termasuk buang sampah itu tadi peduli ya. Kelasnya bersih, peduli. Jadi dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, kita meminta siswa kita menulis dari pengelompokan keyakinan kelas yang mereka tulis tadi. Ya, lanjut Bu. Nah, setelah itu disuruh menandatangani. Kita juga ikut menandatangani sebagai wali kelas. Ya, kita menandatangani bersama kesepakatan ini supaya nanti kalau ada kita memecahkan masalah dengan segitiga restitusi, kita bisa kembali ke keyakinan kelas yang mereka miliki ya. Lalu ditandatangan bersama, kita juga tanda tangan, dan itulah hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dan ditempelkan di kelas. Ya, lanjut. Lewati aja kebutuhan dasar manusia. Ya, sebelum lanjut, silakan berdiri dulu biar gak tegang. Kita main-main dulu sebentar. Ikutin kata saya. Ya, kalau kata saya berarti ikutin, bukan ikutin katanya, berbuat yang diperintahkan ya. Kata saya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk tangan berarti nggak tepuk tangan. Kalau nggak ada kata sayanya ya, biar nggak tegang. Ya, ya. Kata saya, tepuk tangan. Kata saya, nyanyikan gelang sepatu gelang. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Sudah tahu jam pulang. Iya. Kita tahu jam pulang ya, biar gak ngantuk, nyanyi aja. Jadi kenapa harus nyanyi gelang sepatu gelang? Biar semangat sebentar lagi pulang gitu ya. Ya lanjut ya, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Nah, lanjut Bu. Nah, bertahan hidup. Ini ada bahasa Inggrisnya nanti. Mohon maaf ya guru bahasa Inggris nih kalau lidahnya nggak pas ngikutin. Ya, lewati aja ya. Ada guru bantunya. Hal ini bersifat psikologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Komponen fisiologisnya adalah merasa aman dalam pemenuhannya. Kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai keyakinan yang dianut. Nanti ada contohnya ya, kita tolong diisi nanti ya. Cinta kasih sayang ini disebut dengan kebutuhan psikologis ya, yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dalam sebuah kelompok. Orang atau anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi. Biasanya ini bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik orang tua, teman, guru, dan lingkungan secara umum. Ya. Kebebasan dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Ya, pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Ya, banyak tuh. Kenapa ada yang pas? Ada yang persis. Nah, kebutuhan hidup. Hal ini bersifat psikologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Kita ulang nih Bu. Ya.
Ya, aduh, bilang. Ini contoh ya. Nah ini kita melihat si Bimo. Ada namanya Bimo di sini? Nggak ada ya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identitas kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Yang mana kebutuhannya? Hah? Bermain, kesenangan. Kemana? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Apa? Yang mana kebutuhannya Bimo? Kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Kesenangan, ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebebasan, cinta kasih, kesenangan atau penguasaan? Kebebasan. Lanjut. Nah, itu kebutuhannya Bimo tadi ya, anak TK. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku? Penguasaan. Lanjut. Tepuk tangan untuk Ibu Haifa. Kepe. Lanjut Bu. Nah, ini jawabannya benar semua tadi yang disebut. Lanjut. Sudah benar semua. Lanjut. Ini lagi ya. Ini Dinda. Si Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Apa dia mau kesenangan, kebebasan, kasih sayang atau penguasaan? Hah? Penguasaan, kebebasan, ingin kebebasan. Nanti kita lihat jawabannya ya. Lanjut Bu. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini ada nih ibu guru nggak nyapa muridnya nih. Padahal dia pakai sepatu baru. Lalu ingin apa? Apa yang diinginkannya? Cinta dan kasih sayang ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guruku menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu kesenangan ya, kesenangan, kebebasan, perasaan, cinta dan kasih sayang. Yang mana kira-kira? Ayo, yang guru-guru prakarya nih. Sudah dipuji nggak? Yang mana? Penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Nanti kita lihat contekannya. Lanjut, ya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Hari ibu guru aja. Itu kebebasan, penguasaan, kesenangan atau cinta kasih. Kok tulisannya? Tulisannya. Bukan ketiknya ngantuk. Itu ngantuk kayaknya. Ya. Berarti apa kira-kira? Kebebasan. Yang penting ngantuk ya. Ya lanjut Bu. Nah ini contekannya. Yang pertama kesenangan. Ya tepuk tangan udah benar. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Betul. Yang ketiga tadi penguasaan. Yang kebebasan. Yang ngetik ngantuk. Lanjut. Nah, sekarang kelima posisi kontrol. Yang terakhir adalah manajer. Nah, yang pertama adalah penghukum. Nah, posisi manakah kita nanti lihat? Yang kedua berbuat rasa bersalah. Yang ketiga teman dan yang keempat pemantau dan kelima
manajer. Di manakah kita sekarang? Manajer kasta tertinggi. Harusnya jadi semuanya jadi yang mana? Manajer. Mau jadi? Ya, manajer ya, bukan harus jadi pimpinan ya, jadi manajernya ya. Tapi bagaimana kita menghadapi posisi kontrol kita terhadap siswa kita? Ya, guru berbuat. Nah ini kata ya, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menghardik, menyindir, menyakiti ya. Nah, kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu juga sering ya saya yang kadang-kadang ya saya merasa masih pernah di posisi ini, ya, menghukum, ya. Nah, lalu yang membuat rasa bersalah, ya, bercemooh dan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu kata-kata yang keluar, berarti kita itu adalah membuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu kecewa ya, stres ya, menyembunyikan atau menyangkal kebohongan itu anunya ya. Nah, kamu tidak. Nah, itu artinya membuat anak itu merasa bersalah. Kok gurunya kayak gitu sih? Apa sih salahnya aku ini? Ya ibu kecewa dengan kamu. Kenapa sih kamu selalu tidak menggunakan baju yang rapi atau selalu tidak menggunakan topi? Ya kadang bisa keluar kata-kata gitu ya. Berarti kita itu membuat anak itu merasa bersalah. Lalu teman membuat ya alasan-alasan untuk muridnya. Nah supaya muridnya nurut nih, ya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, tidak ibu pernah bantu. Ya artinya kita itu ya ingat ibu kemarin bantu kamu, kenapa nggak tolong? Nah berarti kita merasa oh anak ini kita buat sebagai teman. Yang posisi kita sebagai seorang. Lalu pemantau, menghitung dan mengukur. Ya apa peraturannya, atau misalnya dari tadi ibu lihat kamu selalu yang mengganggu temanmu, berarti itu kamu memantau ya. Kita ini posisinya sebagai pemantau. Kan kadang ada murid kita usil ya, selalu jadi dia terus yang kita tegur. Iya, mengadu dan sebagainya, berarti kita sebagai pemantau. Ya. Nah, dari tadi ibu lihat kamu aja mondar mandir ke WC. Nah, berarti kan kita memantau dia. Ya, jadi posisi kontrol itu memantau dia. Atau setiap Senin kamu terus yang nggak pakai topi. Nah, atau hari Jumat selalu pakai baju warna beda dari temannya. Sampai hafal kitanya ya, karena kita memantau ya. Nah, yang berikut yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahmu. Artinya menguatkan pribadi ya bagi anak itu. Nah kalau penghukum hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Oh guruku nanti, gitu ya. Jadi dia kayak ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau yang manajer tadi menguatkan pribadi. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, apa sih dunia berkualitas? Ya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, mungkin ya guruku ini ya, jadi nggak masuk dalam hitungan dia lah. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas, itu yang merasa bersalah. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sementara manajer, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Murid berkata, nah di sini ada lagi, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah kadang ada oh paling dimarahin juga nih. Ibu Endang ketawa, kenapa Bu Endang? Merasa, ya, ya kadang kan ada ya kita, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan gitu kita ya. Kadang murid abaikan aja nanti ini juga, walaupun kita berbuat ini nanti kok gini-ginikan lagi ya mungkin ya, jadi dia abaikan aja ya. Lalu biarkan saja, nanti juga udah maafkan saya. Nah kalau berbuat merasa bersalah tadi, murid berkata meminta maaf ya. Lalu yang berikutnya, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Ya pikir gitu ya, kamu kok nggak bantu ibu, tolong dong bantu ya. Ternyata ucapan anak itu kayak gitu ya. Lalu pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah lalu sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, itu pertanyaan anak ya. Yang berikut, tambah pada murid. Nah, kalau menghukum selalu mengulang karena dia belum punya motivasi intrinsiknya ya. Kalau berbuat merasa bersalah, merasa rendah diri. Ya, merasa rendah diri ya, karena dia kok kayak saya merasa ini nggak enak kalau ibu ngomong gini, kayak sepertinya kesalahannya pada dia. Jadi mungkin ada rasa rendah diri, minder ya dari murid itu. Lalu teman, lemah tidak mandiri, tergantung. Ya. Lalu yang berikut, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang pemantau tadi ya. Yang terakhir, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nanti kita sampai kepada segitiga restitusi. Nah ini ada pernyataan, lupa buat contekannya, langsung ada. Pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu membuat rasa bersalah. Tadi mau dicontekkan, ternyata kelewat ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu yang posisi sebagai teman. Yang berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari hari ini? Pemantau ya, karena berapa kali mungkin berbuat hal-hal dapat 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, ya dan seterusnya. Lalu yang berikut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pernah nggak kita kayak gitu dari murid? Pernah ya. Selalu jadi ya lambat kah apa kah ya. Itu orangnya kata kita. Selain kita memantau, kita sebagai penghukum, tahu kita hafal orangnya yang mana. Ya itu aja terus. Apalagi Pak Andre ya. Hafal sekali Pak Andre. Ya, saya lanjut dulu. Nah, ini yang terakhir yang tadi lagu penyemangat tadi ya. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, sehingga kita bisa di posisi manajer. Ya, supaya kita diharapkan semua di sini jadi seorang manajer dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada murid-murid kita. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Berarti kita stabilkan dulu identitasnya itu, kenapa dia melakukan itu. Ya, lalu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa selalu melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang berikut, menanyakan keyakinan.
keyakinan yang kita buat di kelas tadi kita tanyakan yang mana dia, termasuk yang mana, supaya dia bisa kembali ke kelompoknya dengan kuat tadi. Ya, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, tadi ada contoh videonya, cuma suaranya nggak kedengaran tadi ya. Lanjut Bu. Nah, ini yang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi posisi ini yang kita harapkan ya, mudah-mudahan dengan ada pemaparan ini kita belajar sedikit demi sedikit, termasuk saya ya. Saya belum bisa juga menerapkan posisi di kontrol manajer itu secara penuh ya, paling berapa persen aja ya, walaupun saya sudah belajar ini ya. Lalu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu dalam validasi identitas ya, kita menanyakan apa masalahnya. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi kadang-kadang anak kita itu, Bu ini itu katanya ya, dia mencari terus siapa yang dia salahkan. Ya, jadi tugas kita supaya tidak terjadi itu, gimana kita bisa menanyakan apa yang sebenarnya supaya dia tidak melakukan kesalahan atau masalahnya bertambah-tambah ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita validasi dulu identitas anak itu, stabilkan dulu. Ya, emosinya yang berapi-api itu datang pada Bu, si Anu itu gini-gini. Kadang kan ada yang ngadu-ngadu. Kita tenangkan dulu ya. Ya saya berusaha ya, tapi ya untuk lebihnya ya harus berusaha supaya bisa posisi kontrol manajer ini dijalankan. Yang berikut Bu, membantu murid mengenali basis atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah menemukan kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kadang-kadang murid melakukan sesuatu itu karena ada keinginan. Kan dilapor, Bu, si Anu itu suka ngambil makanan saya. Berarti dia punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya, untuk bertahan hidup. Kenapa sih ngambil makanan temanmu? Ternyata dia tidak bawa makanan dari rumah. Ya, jadi kita selesaikan masalahnya gimana sih supaya anak ini tidak terus-menerus berbuat kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya, apa sih masalahnya? Ya, kebutuhan dasarnya apa sehingga dia suka mengambil makanan temannya. Ya, lanjut. Ya, di sini kata guru yang validasi kebutuhan tadi, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tergantung permasalahan dihadapi. Kalau anak itu tadi suka ngambil makanan temannya, tanya aja, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Ternyata alasannya, kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Gak bawa makanan, Bu, lapar. Ya, lalu ngambil makanan temannya. Apakah perbuatan kamu itu baik? Tanya lagi ke dia. Ya, nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahlah sikap lain yang baru. Ya, jadi kita harus mencari supaya anak itu bisa menemukan dirinya ya, apa yang harus dia lakukan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul-mukul misalnya? Ya, atau mukul temannya atau ngambil makanan temannya tadi. Ya, jadi kita tanya, apa yang harus dilakukan? Kita tanya, ya. Lalu yang berikut, apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, apa kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik besok lagi? Jadi ditanya ya, anak itu digali kebutuhannya apa, gimana cara menyelesaikannya. Ya, lanjut Bu.
identitas, validasinya, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Ya, yang sudah dibuat tadi keyakinan kelas. Masuk yang mana nih tadi? Ya, yang dia tadi yang ngambil makanan temannya, keyakinan yang mana? Keyakinan kelas yang mana? Ya, ternyata menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ya, artinya kalau kamu ngambil makanan orang itu, kamu menghargai orang lain enggak? Ya, kita tanyakan kembali keyakinan itu ya kepada siswa kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, tergantung tadi masalah yang kita hadapi ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ya, kita tanya itu. Ya, pasti dia akan mengeluarkan kata-katanya. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, kamu ingin seperti apa? Tanya dia. Ya, kembali lagi keyakinan tadi, tanya mau seperti apa? Ya itu ya yang harus kita lakukan. Lanjut Bu. Nah, ini video tapi suaranya gak kedengaran ya. Ini video segitiga restitusi ya, posisi sebagai seorang manajer. Ya, anak ini kemarin gak hadir ke sekolah selama 2 hari. Ditanya, kenapa kamu gak hadir ke sekolah? Ya, apa alasannya? Ya, kenapa gak beritahu guru? Ya, lalu kita terakhirnya ya, apa sih keyakinan kelas yang kita buat? Nah, ingat lagi, kembalikan. Ya, bisa nggak kamu memperbaiki diri? Apa yang harus kamu lakukan? Ya, ada suaranya. Ya, nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah dipraktekkan. Ada 2 kasus kemarin. Kasus satunya menggunakan baju seragam yang warna biru pada hari Jumat. Cuma suaranya nggak ada kedengaran. Semoga dengan ini ya, apa yang sudah disampaikan sama materi hari ini, ya materi ini bisa membawa paradigma baru ya, perubahan sedikit demi sedikit. Dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 berharap sekali banyak rekan-rekan yang masih muda-muda, yang masih semangat, ya ikut mendaftar menjadi guru penggerak berikutnya. Harus Ya. lebih semangat dari saya. Ya, harus lebih semangat dari saya. Saya hari ini sendiri, single, ya. Tapi saya selalu diberi semangat oleh 3 orang guru penggerak angkatan 4, ya, sehingga saya lebih bersemangat. Apa yang saya tidak bisa, saya tanya dengan mereka, ya. Mereka sangat membantu sekali ya. Nah, sudah lewat Bu. Nah, ini yang terakhir. Sudah, yang sini langsung lewat ini ya. Yang mau lewat. Oh ya kan? Lewat yang mau keluar. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Wah, yang bisa kita lakukan. Misalnya, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ya, itu bisa kita lakukan dalam 30 detik apabila kita melihat anak kita dalam masalah. Udah, lanjut aja Bu. Oke. Nah, terima kasih. Ada sedikit pantun. Nah, pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Ya. Terima kasih untuk perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan CGP angkatan berikutnya. Terima kasih. Ya, sekian pemaparan saya. Nanti kita 2 pertanyaan ya. Hanya 2 pertanyaan aja cukup, nggak sebanyak-banyak. Ya, nanti kita nyanyi gelang sepatu gelang lagi nanti. Sekalian lakunya beda, laku kebesaran. 2 pertanyaan aja.
Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu kita. 2 pertanyaan saja katanya Bu, silakan. Kalau ada yang mengganjal di hati, atau ada yang kurang jelas mengenai pemaparan modul 1.4 budaya bersih. Santun. Silakan bertanya Bapak Ibu. Ayo Pe, tekan Pe. 2 pertanyaan. Silakan pertanyaan dari Bu Sari. Ini. Silakan Bu. Sama-sama sharing ya. Nanti saya punya TGP. Terima kasih, Dapat Bu. 3. Ketika melihat pemaparan CGP dari Bu Ida tadi, ulun sebenarnya supan Bu Ida. Hanya di kelas ulun yang bertuliskan peraturan, padahal kelas yang lain kan keyakinan. Maklum. Pertanyaannya berkaitan dengan peraturan tadi. Beberapa hari yang akan datang, ulun akan mengganti peraturan untuk menjadi keyakinan. Supan banyak ulun ini. Saya setuju kayak kurikulum merdeka. Apa kaitannya antara keyakinan dan peraturan tadi? Ulun sedikit mengantuk, jadi nggak mendengar tadi. Tapi ulun ingat, di kelasku ada tulisan peraturan, padahal di kelas lain keyakinan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Sari. Ya, keyakinan. Ya, terima kasih Bu Sarina. Mungkin waktu membuat peraturan itu bersama anak-anak ya. Cuma tulisan judulnya aja yang beda. Ya berarti itu keyakinan kelas ya. Oleh bersama anak-anak bersepakat ya. Nah tadi apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas. Peraturan tadi dibuat oleh sekolah ya atau orang gurunya. Sementara keyakinan itu dibuat dari anak-anak. Tadi dengan cara kita tolong tuliskan apa sih yang kamu inginkan di kelas impian kamu ini. Ya, ternyata yang nulis aku ingin kelas yang nyaman, yang bersih, yang tertib. Nah dari itu nanti kita bagi-bagi lagi Bu, kita kelompokkan. Oh ini kena yang tertib yang mana nih? Yang belajarnya yang mau kebersihan yang mana? Kita kelompokkan. Nanti dari itu lalu kita tulislah keyakinan kelas mereka. Jadi bukan semua yang mereka tulis itu kita tulis di keyakinan kelas. Jadi kita kelompokkan. Misalnya kalau anak ini pengennya kelasnya bersih, berarti kelas yang peduli ya, peduli, saling menghormati dan saling menghargai. Berarti meliputi banyak sekali itu. Berarti kelasnya rapi, saling menghormati, saling membantu dalam mengerjakan tugas. Misalnya kalau dia menyatakan di situ aku ingin kelas yang nyaman untuk belajar, tidak ribut. Banyak yang nulis gitu. Berarti kita buat keyakinan kelasnya itu bahwa anak itu ingin di kelas itu kelas menciptakan kelas yang menyenangkan, kelas yang yang membuat mereka nyaman, itu bagaimana mereka saling menghormati satu sama lain. Jadi dari keyakinan yang mereka tulis itu kita simpulkan, kita kelompokkan, lalu kita buat di karton, kita tanda tangani bersama. Tapi nggak apa-apa Bu, itu juga sudah merupakan keyakinan, cuma namanya aja, judulnya aja yang peraturan ya. Ya terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya. Silakan satu lagi Bapak atau Ibu, karena harus ada 2 pertanyaan. Ya, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya. Bapak-bapak, silakan Bapak. Bapak kalian yang tangannya dilepas dengan tadi dengan sukarela tadi. Ya, pertanyaan. Silahkan 1 pertanyaan aja lagi Bapak sebelum kita closing. Ada Pak Andre, pertanyaan mengganjal hati. Ya silakan. Silakan. Masih ditunggu. Masih
Oh, lagi di konsep. Lagi di konsep. Kita tunggu katanya masih di Ya, konsep. silakan. Ya, silakan. Ya, silakan yang Oh ini di depan. Oh, ternyata ada ibu cantik sudah di depan. Menyembunyikan sesuatu. Oh, nggak jadi katanya. Kalian aja. Gak apa-apa, 3 juga gak apa-apa. Ayo 3 gak apa-apa, nanti kalian next untuk pertanyaan ketiga. Oh dia masih bertanya. Ada yang ada. Jangan di. Oh ya, oke. Lagi mengonsep pertanyaan, silakan Pak. Ya, silakan Pak Dian. Nah, dia lagi mengonsep pertanyaan. Ya, silakan. Nah, biar tampak banyak kan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, saya pengen tanya bagaimana cara membuat contoh restitusi di kelas. Itu gimana sih contohnya? Contoh restitusi di kelas. Oke, video tadi nggak berbunyi ya. Ya, tayangkan video aja. Ya, restitusi ya, ada 3 restitusi tadi ya. Nah, segitiga restitusi yang pertama adalah apa? Stabilkan identitas, ya. Lalu yang kedua, kalian restitusi ya. Masuk ke segitiga restitusi ya Bu. Nah, masuk segitiga restitusi tadi. Restitusi. Ya, segitiga restitusi yang di sudah dipertama tadi. Nanti videonya di restitusi. Itu yang besar, pemaparan budaya ya. Ya, itu. Ya itu. Nah, ya ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Contoh menyelesaikannya di kelas ya tadi ya. Nah, misalnya di kelas itu kita menemui siswa kita ada yang bersalah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu, ya kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Jadi dia bisa terbuka dengan kita. Ya kalau kita bertanya kayak gitu. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Ya jadi kita setelah lanjutnya kita validasi kebetulan. Ya. Nah, kita tanya, berarti kamu punya kebutuhan apa? Alasan kamu apa? Kenapa kamu melakukan itu? Ya mungkin kebutuhannya tadi akan bertahan hidup, sehingga dia mengambil makanan temannya sering ngadu ya. Lalu kita lanjut lagi, tanyakan keyakinannya, apa sih keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ya. Nah lalu tanyakan, maukah kamu kembali lagi ke keyakinan kelas itu? Jadi dia menyatakan dia Bu, saya akan melakukan. Jadi gitu caranya ya kalau di dalam kelas atau pada saat ini. Itu aja ya Pak ya kalian yang ya itu aja, cukup sekian semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada pemaparan saya tentang modul budaya positif. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia ya, selamat dan bahagia ya, seperti salam dari guru penggerak. Dan ditunggu ya calon guru penggerak angkatan berikutnya. Semangat ya, biar lebih semangat dari saya sendiri single. Yang kemarin angkatan keempat bertiga.